Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Dan selamat datang di kebaktian Jakarta City Blessing. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita sukacita yang melimpah. Amin. Di mana dunia tidak bisa berikan. Firman Tuhan dalam Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Di dalam versi lain dikatakan sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganku. Mari saudara sekalian kita semua bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Dan kita siap memuji Tuhan dan menyanyikan lagu sukacita. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. haleluya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Thank you Lord. Bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus saat ini. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak jauh dari kita. Hadirat Tuhan ada di dalam kita.
pada saat kita datang menyembah Dia, kita boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kita boleh mendapatkan satu kemenangan atas kehidupan ini. Semangat yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam hadirat Dia ada kemenangan. Thank you Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kanan-kanan segenap. Segenap jiwaku memuji-Mu, Sungguh besar. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan. Bagi bangsa ini. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang kudus. Kirama Syadara Maya Sata. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Jesus. Yesus. Sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan bagi bangsa ini. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora Tuhan, hadirat-Mu berkuasa. Hadirat-Mu memerintahkan. Tenang. Be still. Terima kasih Bapa. Kau teduhkan hati kami Tuhan saat ini. Thank you Lord. Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Katakan bersama-sama, find rest. Find rest, my soul, In Christ alone. in Christ alone. Know His power. Know His power. Thank you, Jesus. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sembah Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Selama ini kita sudah menerima banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan penuh dengan sukacita. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita dengan penuh sukacita juga. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, dan khusus untuk minggu ini, ada jemaat kita dari Karawaci City Blessing, Shalom, Pastor Ali Darmawan, bersama dengan tim penggembalaan dan seluruh jemaat. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita kembali berjumpa di dalam firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya ajak kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, setiap kali, sesering mungkin kalian melakukannya, kita melakukannya. Bukan secara agamawi, bukan secara tradisi, tapi kita tahu dan sadar betul pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di mana tubuhnya? Saya ajak saudara mengangkat roti yang ada di tangan saudara. Tubuh Tuhan Yesus sudah diberikan buat saudara dan saya dengan bilurnya, luka, cambukannya yang puluhan, bahkan tidak tertutup kemungkinan seratusan kali. Dengan mukanya yang sudah babak belur, tubuhnya yang sudah babak belur, dengan cara yang tidak menyenangkan. Tubuhnya yang rusak, mukanya yang rusak. Dia lakukan ini karena dia mengambil setiap sakit penyakit dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh klaim, terima dengan iman percaya janji Tuhan oleh bilur Tuhan Yesus.
saudara dan saya disembuhkan. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang hari ini lewat tubuh-Mu ya Tuhan, kami beroleh kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Aku sehat. Aku baik-baik saja dalam nama-Mu. Angkat cawan di tangan saudara, Bapa. Kami melihat tidak hanya anggur biasa, tetapi dengan kacamata rohani, kami melihat darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk kami semua. Darah yang mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Darah yang menguduskan kami, memberikan kami kebenaran surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan saya hari ini, bulan Juli, pertanyaan saya kepada saudara, sudah berapa lama saudara mendengar kabar negatif tentang COVID ini? Belum lagi ditambah dengan kata darurat saat ini. Saya coba hitung-hitung dari Maret 2020 lah katakanlah ya. Sampai sekarang Juli 2021. Jadi kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Hampir 500 hari. Dan saya rasa setiap hari saudara dibombardir oleh breaking news. Oleh kata-kata yang kurang bagus. Ya, junk. Jadi apa yang ada di dalam otak dan hati saudara dan saya saat ini sudah dibombardir, diserang dengan informasi-informasi yang adalah sampah. Sampah daripada kabar buruk. Sampah daripada si jahat. Belum lagi buat beberapa orang yang mungkin kena trauma, kena COVID maksud saya. Sehingga sebagian menjadi trauma, apalagi harus pakai ventilator dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan si jahat. Tapi hari ini saya ingin memberitakan sesuatu kabar baik. Seperti biasanya firman Tuhan selalu berisi kabar baik. Hari ini ada kabar baik dan judul khotbah saya adalah Freshness in the midst of pandemic. Kesegaran Tuhan di tengah-tengah pandemi. Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah kesegaran yang baru. Kesegaran di alam pikiran kita, kesegaran di dalam memori kita. Saya percaya saudara dan saya pasti menyukai sesuatu yang segar. Contoh, udara yang segar, fresh air. Semua orang suka. Karena itu berguna buat paru-paru kita. Gak heran di dalam perumahan, sekarang banyak orang jalan kaki, olahraga sambil kena sinar matahari. Dan menghirup udara yang segar. Atau naik sepeda ya. Kemudian siapa yang tidak suka dengan fresh food? Makanan yang segar. Pasti tidak hanya enak di mulut kita, tapi berguna untuk perut kita dan kesehatan kita, nutrisi dalam hidup kita. Bagaimana dengan fresh idea, Pastor? Iya, fresh idea dibutuhkan saat-saat ini, tengah-tengah pandemi, di mana apa yang kita lakukan di dalam bisnis memerlukan terobosan-terobosan yang baru. Fresh idea. Jadi Tuhan, saya percaya dan berdoa Tuhan sedang memberikan saudara sesuatu yang segar, menyegarkan. Bagaimana kalau kita makan makanan yang sudah 3 hari sisa, seminggu sisa, dengerinnya aja nggak enak ya saudara ya. Kita makan bisa berakibat kepada perut kita menjadi sakit. Jadi tidak ada orang yang suka dengan hal-hal yang sisa-sisa. Saudara, saya pernah makan, saya pernah diajak teman mancing, memang udah cukup lama. Kemudian dapat ikan yang segar dan pada hari itu juga. Setelah selesai mancing, bukan pada hari itu juga, dalam kurun waktu 1 jam kemudian, kita sudah makan ikan tersebut. Wow, enak sekali. Terus terang saya harus akui, saya belum pernah waktu itu ya, makan ikan yang sesegar itu. Nggak usah dikasih bumbu yang macam-macam. Saya tidak anti bumbu, saudara ya. Tapi tidak perlu bumbu yang macam-macam. Itu makanannya udah enak, segar. Tuhan menciptakan sesuatu yang segar buat saudara dan saya. Dan saya akan bicara tidak hanya sehat saudara, tapi segar. Kalau sehat bagus,
Tapi segar itu saya rasa ada sesuatu freshness ya. Ada sesuatu yang baru, ada suasana yang baru. Dan itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pertama-tama biasa orang selalu bertanya, gimana cara mendapatkannya? Sebelum kita mencari cara mendapatkan kesegaran dari Tuhan itu, saya ingin kasih tahu yang paling penting, where to get it, di mana kita mendapatkannya. Dan tidak lain tidak bukan ada dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari Roh Kudusnya yang menyegarkan. Dan saya ambil dari Ratapan 3 ayat 22. Saya bacakan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara lihat gak kata bold di situ, kata Tuhan. Dan nya-nya di situ. Itu bercerita tentang kasih setia yang dari Tuhan. Dan tidak pernah habis-habis rahmatnya, saudara. Jadi sumber daripada freshness kesegaran datangnya dari Tuhan. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam bahasa King James dikatakan, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. Jadi ada garis bawah kata, ada bold, Lord's. Tuhan punya mercy, Tuhan punya compassion. Itulah yang menyegarkan kita. Dan ayat 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Saudara lihat gak dari ayat 22 tadi? Sumber daripada kesegaran saudara dan saya adalah dari Tuhan. Nomor 2, itu adalah sesuatu yang baru. It is new, it is fresh. Itu dari surga. Saudara, perusahaan Jepang yang saya tahu itu memang perusahaan yang pinter. Khususnya waktu mereka bikin mobil. Ada aja model-model baru setiap tahun ya. Mungkin mesin baru lebih lama lah. Tapi model-model baru itu menjadi tren sehingga mengemudi mobil tidak hanya lagi fungsi daripada mobilnya, tapi sudah main style-nya. Sudah main gaya. Dan kalau tidak salah setiap 4 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun sekali mereka ganti model menjadi model yang baru. Itu juga salah satu marketing mereka ya, sehingga mobil mereka menjadi laku. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, tidak perlu tunggu 1 tahun untuk mempunyai model yang baru. Tidak perlu tunggu 4 tahun. Dikatakan every day saudara, setiap hari. Buat hidup saudara dan buat hidup saya. Dan dikatakan tidak hanya setiap hari, dikatakan every morning, setiap pagi saudara. Pagi itu kan kita mulai bangun tuh pagi hari. Jadi saudara tidak perlu tunggu sampai pertengahan hari baru dapat kesegaran Tuhan. Atau akhir hari daripada kesegaran Tuhan. Luar biasa. Waktu saya renungkan ayat ini saya bilang, iya ya Tuhan ya. Engkau memberikan kepada kami kesegaran dari surga setiap hari, dan tidak hanya setiap hari, setiap pagi. Artinya the start of the day. Mulai harinya kita sudah bisa disegarkan oleh hadirat Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin bertanya, Pastor Kong, relevan gak sih khotbah freshness, kesegaran Tuhan di tengah-tengah pandemi? Inilah judul khotbah saya, saudara. Freshness, the freshness of God in the midst of pandemic. Kesegaran baru, kesegaran dari Tuhan di tengah-tengah pandemi. Bagaimana mungkin kita mengalami kesegaran Tuhan? Buktinya tabung oksigen aja susah dicari belakangan ini ya. Ya orang yang saturasinya rendah itu perlu oksigen supaya dia bisa hidup, saudara. Well, saya kasih tahu. Menurut saya ini sangat relevan, saudara. Bahkan di dalam doa saya kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, setiap hari kita dengar breaking news yang menakutkan. Dari tahun lalu sudah hampir 500 hari, Tuhan. Ini otak ini udah penuh dengan junk nih. Itu penuh dengan sampah. Hati ini sudah penuh dengan sampah nih. Di mana Tuhan? Adakah sesuatu yang menyegarkan dari Tuhan? Itu terus terang doa saya sama Tuhan. Dan ini salah satu yang Tuhan kasih saya, Ratapan 3 tadi. Nah, by the way, Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Mengapa dia menangis?
Dan dia terkenal dengan nabi yang disebut dengan weeping prophet. Nabi yang kerjaannya meratap. Meratap itu nggak enak, saudara. Menatap itu situasinya bad, buruk sekali. Bukan hanya menangis, meratap, saudara. Kenapa? Karena rupanya bait Allah di kotanya, di negaranya dihancurkan. Kotanya juga ditinggalkan sama penduduknya. Penduduknya kemana? Ditawan sama bangsa Babylon, pergi ke negara Babylon. Bagaimana dia bisa fresh di dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa bersuka cita? Keluarganya mungkin, bangsanya, kotanya, rumah ibadahnya. Jadi dia dikenal sebagai the weeping prophet. Nabi yang weep, yang menangis terseduh-seduh. Tetapi saudara, buat dia Tuhan telah menyatakan sesuatu yang luar biasa. Jadi kondisinya kalau dilihat mungkin seperti kita saat ini. Lebih buruk menurut saya. Lebih buruk daripada pandemi. Tetapi di dalam keadaan yang buruk seperti itu, Tuhan kasih dia kesegaran. Walaupun buku yang ditulis berjudul Ratapan, tetapi di tengah-tengah ratapan tersebut ada freshness. Makanya ratapan 3 yang kita baca. Luar biasa nggak? Bagaimana caranya sampai Nabi Yeremia yang suka weeping tersebut, suka berduka tersebut karena situasi dan kondisi, bisa diberikan kesegaran daripada Tuhan. Itu pasti pewahyuan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia menulis bahwa dia disegarkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan setiap hari, saudara. Buktinya dia berkata apa? Dia berkata bahwa they are new every morning. Selalu baru. Apanya yang baru? Kesegaran dari Tuhan selalu baru. Belas kasihan dari Tuhan segala baru. Anugerah daripada Tuhan selalu baru. Kasih daripada Tuhan selalu baru. Wow, jadi menurut saya sangat relevan. Saya tidak tahu saudara senang gak dengan ayat ini. Saya pribadi sedang mengkhotbahkannya waktu saya prepare firman Tuhan, saya sendiri mengalami sukacita yang luar biasa. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan. Saya kuningkan, tak berkesudahan. Tak berkesudahan itu artinya ya tidak berkesudahan. Tak berkesudahan itu artinya tidak hanya berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk besok, bahkan berlaku untuk selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan mestinya tak berkesudahan sudah cukup ya. Tapi Yeremia menambahkan lagi, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya tak berkesudahan sama tak habis-habisnya itu kan sama. Kenapa harus redundant? Kenapa harus diulang? Menurut saya, kalau Roh Kudus yang mengilhamkan seseorang menulis Alkitab, pasti Roh Kudus itu tidak redundant. Dia ingin menekankan kembali kepada saudara dan saya, supaya kita sadar bahwa kasih setia Tuhan dan rahmatnya tidak berkesudahan dan tidak habis-habisnya. Luar biasa saudara. Saudara, kata kasih setia, kata rahmat, di dalam bahasa Inggrisnya mercy, belas kasihan, compassion. Itu artinya apa saudara? Itu punya relationship atau punya akar katanya itu ada hubungannya dengan womb. Dengan apa namanya womb itu saudara? Dengan perut, dengan rahim. Rahim seorang ibu. Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang bapa, tapi juga Tuhan menyatakan dirinya di dalam caring-nya kepada kita juga sebagai seorang ibu. Dia itu, ibu itu apa ya? Ibu itu kan yang kita tahu itu kalau bapak itu proteksi seseorang. Kalau ibu itu ada kepedulian. Ada relationship, ada hubungan emosi. Nah kata womb itu ada atau rahim itu punya pengertian yang dalam. Bayi yang ada di dalam rahim itu akan mengalami kepedulian yang luar biasa. Akan mengalami proteksi yang luar biasa. Akan mengalami perlindungan yang luar biasa. Mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Dan secure dia di dalam rahim ibu. Itu rahim ibu itu salah satu ciptaan Tuhan yang complicated, kompleks dan luar biasa. Sehingga bisa menyimpan sebuah kehidupan selama 9 bulan.
Dan kehidupan itu bertambah dan bertambah dan bertambah usianya sampai dia lahir sebagai seorang bayi yang sehat, nutrisinya bagus dan luar biasa. Womb itu luar biasa. Rahim itu luar biasa, saudara. Sehingga orang yang mau punya bayi tabungan, mau bayi apapun, setelah dengan teknologi apapun dia bikin di luar rahim, kemudian juga harus dimasukkan ke dalam rahim. Ya, apa yang dibuat manusia dengan teknologinya itu belum sanggup untuk menggantikan rahim yang Tuhan ciptakan. Luar biasa. Saudara, ngomong-ngomong rahim, saya juga ada cerita yang sebenarnya, true story, saudara. Ya, ini namanya, saya nggak usah sebut namanya. Dia orang yang withdrawn. Withdrawn itu artinya kalau dia ketemu sama orang ya, dia tidak terlalu bisa bersosialisasi dengan orang. Dia itu susah menerima kebaikan dari teman-temannya. Dia punya kebiasaan dikit-dikit say sorry, dikit-dikit say sorry, dikit-dikit say sorry. Apa yang terjadi? Rupanya di dalam kehidupan dia itu, dia lahir dia merasa dia tidak diinginkan. Orang tuanya melahirkan dia itu dengan umur yang sudah cukup lanjut. Dan di dalam percakapan antara ibu dan ayah, itu bayi itu bisa mendengar, ada perkataan yang istilahnya, kenapa ya saya baru ada anak umur segini. Jadi ada sesuatu yang didengar oleh sang bayi ini, sehingga dia merasa dan dia lahir sebagai sebuah beban untuk keluarga ini. Dan beban itu rupanya membuat dia waktu dia bertumbuh dewasa, dia menjadi orang yang withdrawn, orang yang tidak suka bergaul sama orang lain. Orang yang merasa menjadi beban buat orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam kandungan ibunya, dia tidak mengalami hal yang seperti itu. Padahal Tuhan sudah ciptakan kandungan seorang ibu adalah tempat caring, tempat proteksi perlindungan, tempat nutrisi, tempat security, saudara. Seorang hamba Tuhan di Baltimore, Bishop Bud Pierce mengatakan, saudara, kalau saudara melihat belas kasihan Tuhan, biasanya belas kasihan itu selalu ada manifestasinya. Manifestasinya apa, saudara? Nomor 1 healing, kesembuhan. Nomor 2 adalah multiplikasi, ada mukjizat, ada keajaiban. Jadi Tuhan menggambarkan ratapan yang digambarkan oleh Nabi Yeremia ini luar biasa. Dia melihat belas kasihan Tuhan. Dia melihat kesegaran daripada Tuhan itu seperti kandungan seorang ibu yang sangat amat luar biasa. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang ya, orang Jakarta punya kebiasaan untuk ke puncak. Mungkin setelah tol ke Bandung dibuka, ke puncaknya sudah mulai berkurang. Mengapa orang pengen ke puncak? Oh, udaranya segar. Ada refreshing. Setelah seminggu bekerja, 5 hari bekerja di Jakarta dengan pace-nya yang serba cepat, dengan stresnya yang luar biasa. Akhirnya weekend pergi ke puncak. Tetapi semakin lama puncak makin macet, saudara. Sehingga yang tadinya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan lagi. Belum lagi kemudian harus travel yang berjam-jam lamanya. Akhirnya sesuatu yang fresh menjadi tidak fresh lagi. Lama-lama orang menjadi bosan, saudara. Tetapi kabar baik. Kalau orang Jakarta suka ke puncak atau orang Bandung suka ke puncak misalnya ya. Itu hanya untuk mendapatkan kesegaran selama weekend. Jumat malam mungkin. Sabtu, Minggu, dan Minggu malam sudah harus balik Jakarta. Di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan adalah new, selalu baru dan selalu fresh setiap hari. Bahkan di kota Jakarta, saudara. Dan tidak hanya sekali di dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu, tetapi every day. Cool gak, saudara? Luar biasa gak Tuhan saudara dan Tuhan saya? Jadi di tengah-tengah pandemi, saudara, saya tahu banyak tekanan, banyak tantangan, banyak pusing, panik dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa dan saya ingin memberikan penguatan kepada saudara. Setiap hari, setiap kali saudara bangun, Tuhan sudah menyediakan kesegaran surga yang baru buat saudara dan saya. Saudara tidak perlu tunggu siang hari atau malam hari. Every morning saudara bangun, buka mata. Tuhan sudah menyediakan
kesegarannya. Lewat rohnya, lewat firmannya, lewat kasihnya. Haleluya. Dan kata new dan kata fresh itu saudara punya arti yang lebih dalam lagi. Artinya sesuatu yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Wow. Begitu hebatnya kasih Tuhan. Begitu luar biasanya belas kasihan Tuhan. Begitu, kasih Tuhan itu saudara ya. Makanya Rasul Paulus menggambarkan kasih Tuhan itu adalah 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Saudara dan saya hidup di dalam 3 dimensi. Nggak bisa 4 dimensi. Tetapi kasih Tuhan itu punya dimensi yang lebih tinggi. Nggak heran. Kasih yang begitu luar biasa. Belas kasihan yang begitu luar biasa. Adalah sesuatu yang fresh. Sesuatu yang segar. Dan hari ini apa yang saudara alami berbeda dengan kemarin. Dan besok pagi ada kesegaran yang baru yang saudara belum pernah alami sebelumnya. Memang susah untuk dipercaya. Memang too good to be true karena pikiran kita itu sudah kebanyakan junk. Sudah kebanyakan hal-hal yang negatif. Tetapi inilah kabar baik. Berarti saudara, life is not boring anymore. Hidup ini nggak bosen lagi. Walaupun di tengah pandemi, ketemu dia lagi. Di rumah lagi. Makan ini lagi. Kerjaan ini lagi. Nonton ini lagi. Itu biasa percakapan sehari-hari di dalam rumah tangga. Tetapi bersama dengan Tuhan. Ini a new revelation. Ini adalah a fresh revelation. Kesegaran yang baru Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini saudara, saya mendapatkan teks yang bagus. Dikatakan otak manusia itu adalah sumber daripada menjadi kebahagiaan kita lah. Atau tepatnya gini, ada 4 hormon kebahagiaan bagi seseorang. Hormonnya saya bacakan saudara ya. Ada dopamin, yaitu hormon perasaan baik. Ada endorfin, hormon pereda nyeri alami. Ada oksitosin, hormon cinta. Ada serotonin, hormon mengelola suasana hati. Kalau kita punya 4 ini, kita hidup bahagia katanya saudara. Apa itu dopamin? Misalnya kalau makannya enak, tidurnya cukup, olahraga, dan ada meditasi. Endorfin, hormon pereda nyeri alami, bis kalau tertawa, mendengarkan musik, makan coklat, ada nonton film. Tentunya bukan film horor ya, film komedi misalnya ya. Oksitosin, hormon cinta, misalnya berpelukan, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, berbagi cerita, main dengan hewan peliharaan, melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, serotonin, hormon mengelola suasana hati, berjemur di bawah matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa dan beribadah. Saya nggak tahu ya siapa yang buat ini, mungkin sains yang buat ini. Dan sains ini menulis bahwa di antara 4 hormon tadi dan aktivitas-aktivitas yang membuat adanya hormon kebahagiaan ini, saya lihat aktivitasnya itu ada 2 atau 50% berhubungan dengan hal-hal yang spiritual. Seperti tadi berdoa dan beribadah serta meditasi. Meditasi firman Tuhan lah yang maksud saya kira ya. Nah saudara, ini sains. Sains pasti mendukung firman Tuhan. Dan firman Tuhan masih ada lagi yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan sains. Jadi kalau sains bisa berkata 50% dipenuhi oleh unsur spiritual, berarti unsur spiritual itu sangat amat penting dalam faktor kebahagiaan seseorang. Hari ini kabar baiknya, hadiratnya yang menyegarkan dapat memenuhi segala kebutuhan saudara. Saudara bangun pagi dengan segar, bangun pagi dengan fresh dari Tuhan. Dengan fresh idea, dengan fresh yang banyak lagi yang lain. Waktu saudara bekerja, waktu saudara usaha, waktu saudara melakukan apapun, ada aliran freshness kesegaran yang baru dari surga memimpin hidup saudara dan saya sehingga bisa terjadi breakthrough demi breakthrough demi breakthrough, terobosan demi terobosan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalaupun ada tantangan dan rintangan yang ada, waktu saya kesini untuk rekaman, ada aja tantangan dan rintangan. Tetapi saya ingat, tantangan dan rintangan tidak bisa menghalangi kesegaran baru yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan besok pagi saya akan bangun dengan ekspektasi, dengan harapan
Tuhan memberikan sesuatu yang segar lagi buat saya. Jadi saudara, saya tutup. In the midst of pandemic, di tengah-tengah pandemi ini, why don't you wake up every morning? Mengapa saudara tidak bangun pagi? Open your heart and mind. Buka hati dan pikiran saudara. And let Him refresh you each day. Dan izinkan Roh Kudus menyegarkan saudara setiap hari dengan hadiratnya dan dengan firman-Nya. Lewat kejadian dan wahyu Alkitab yang saudara punya, Tuhan bisa berbicara, hadiratnya datang, dia bisa menyegarkan saudara dengan hadiratnya, dan firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan setiap hari. Sebelum segala junk breaking news lagi nanti, WA yang masuk, ada aja sesuatu yang negatif. Tetapi saudara sudah diperlengkapi every morning, setiap pagi, dengan hal-hal yang menyegarkan dari surga. Sehingga yang junk tersebut, yang sampah tersebut tidak bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Bahkan Tuhan memberikan ide buat saudara. Tuhan memberikan urapan buat saudara. Tuhan memberikan kesegaran baru. Sehingga saudara bisa menyelesaikan segala sampah, segala kepenatan hidup, segala kepusingan hidup, segala kepanikan hidup. Saudara bisa dipakai menjadi agen Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membantu orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa kesegaran daripada firman-Mu, kesegaran daripada kasih-Mu, kesegaran daripada belas kasihan-Mu, kesegaran daripada firman-Mu memenuhi seluruh jemaat yang ada. Baik di Jakarta City Blessing, di Karawaci City Blessing, seluruh tim pengemalan, seluruh dari kami, saudara. Kami Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, dimanapun kami berada. Saat ini Holy Spirit, I pray, aku berdoa. Dalam nama Yesus, Engkau izinkan kami di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif, kami mengalami kesegaran dari surga yang sudah diberikan oleh Roh Kudus atas karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sempurna untuk saudara dan untuk saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Haleluya. Pemirsa pendengar yang setia, saudara mendengar bahwa hidup ini bukan sesuatu yang boring, tetapi excited. Hidup kita setiap hari dilawat sama Tuhan, dan yang paling menyenangkan nanti, puncaknya adalah pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Apakah saudara sudah memiliki tiket ke surga? Tiket yang gratis. Caranya bagaimana, Pastor Kong? Dengan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Katakan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Ampuni semua dosa-dosaku dan pelanggaranku. Dan sekarang, katakan sekarang, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau sudah doakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Kasih Bapa di surga menyertai, memenuhi hidup saudara. Anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus memenuhi hidup saudara. Dan kesegaran daripada Roh Kudus memenuhi hidupmu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.